Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di gereja Tuhan untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan hati dan pikiran kita. Mari kita sama-sama fokuskan diri kita untuk kita menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua untuk berdiri. Kita akan angkat lagu pujian kita yang pertama, Tuhan Pasti Sanggup. Mari Bapak Ibu semua kita sama-sama bangkit berdiri.
kami dapat datang Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan lewat lagu-lagu pujian yang kami naikkan Bapa. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tangan Tuhan sanggup menopang kami Bapa, dan Kau tidaklah terlambat Bapa untuk menolong kami Bapa. Tuhan tidak akan membiarkan kami sampai tergeletak Tuhan, tapi tangan Tuhan yang meraih kami Tuhan. Tangan Tuhan memegang tangan kami untuk kami tetap Tuhan kuat dalam menjalani kehidupan kami Tuhan. Setiap persoalan Bapa yang kami miliki Tuhan, saya percaya kami dapat melewatinya bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Setelah 1 minggu Tuhan, kami beraktivitas, bekerja Tuhan, bersekolah, biarlah Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami melepaskan setiap beban persoalan kami, setiap apapun Tuhan yang menjadi berat Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, buat ringan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah kami. Berkati Tuhan setiap pelayan-Mu, mulai dari WL Tuhan, singer, pemain musik Tuhan, LCD Bapak, bahkan nanti Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberikan hikmat Tuhan pada kami semua Tuhan, bahkan jemaat Tuhan, untuk kami dapat memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu nanti Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau siapkan hati pikiran kami Tuhan, dan kami mau menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Tuhan untuk memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat untuk Bapak Ibu Saudara. Lanjut ke kita yang kedua. Allah itu baik.
Saya mau buka ruang kesaksian mungkin untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan di minggu ini. Saya berikan waktu, silakan Bapak Ibu. Ada? Baik, jika tidak ada kita akan lanjutkan lagu yang ketiga. maju ke depan untuk memuji nama Tuhan. Kaum wanita, wanita, wanita,
Ya, terima kasih untuk ujian dari kawan kita.
Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Saya persilakan untuk yang bertugas dan kita akan angkat lagu pujian Jangan Lelah. Terima kasih untuk persembahan yang telah Bapak Ibu berikan, kiranya itu dapat menjadi berkat untuk pelayanan gereja ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita dan kita akan menyembah Tuhan dengan lagu pujian Dia Mengerti, Dia Peduli. Mari saya undang untuk Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama untuk menyembah Tuhan melalui lagu ini.
berdoa untuk firman Tuhan yang masuk dalam hati kita. Glory Yesus Tuhan, glory Yesus. Segala puji syukur ya Bapa, segala puji syukur buat kasih-Mu ya Yesus Tuhan, buat berkat kasih dan anugerah daripada-Mu ya Bapa. Di sepanjang kehidupan kami ya Yesus Tuhan, kami masih boleh ada sampai dengan saat ini. Itu semuanya berkat kasih kemurahan daripada-Mu ya Bapa. Kau yang selalu ada bersama-sama dengan kami, menyertai setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Kau selalu berkatakan baik buat kami ya Yesus Tuhan. Kau selalu berkenan untuk memberkati setiap apa yang kami kerjakan Yesus Tuhan. Kau akan selalu menjadikan kami berkat dimanapun kami berada Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan buat berkat kesehatan, buat berkat segalanya ya Bapak yang masih Kau berikan bagi kami Yesus Tuhan. Kami mau selalu berkatakan Engkau baik dan teramat baik bagi kami ya Yesus Tuhan. Kami yang diberkati selalu daripada-Mu ya Bapak. Untuk kami dapat layak ya Yesus Tuhan meninggikan nama-Mu, memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan, untuk kekuatan ya Bapak, untuk berkat-berkat-Mu ya Yesus Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur ya Bapak buat segala kebaikan-Mu yang mengalir di dalam kehidupan kami ini ya Bapak. Terima kasih Yesus Tuhan. Kalau kami sebentar ya Bapak akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Kau memberkati, Kau menyucikan, Kau menguduskan setiap hati kami, pikiran kami ya Bapa. Bahkan biarlah firman-Mu dapat menjadi pelita, dapat menjadi penerang, dapat menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami ya Bapa. Karena kami tahu Yesus Tuhan akan ada jawaban bagi setiap beban persoalan kami, akan ada jawaban bagi setiap pergumulan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menerima semuanya itu ya Bapa dengan sukacita. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah Yesus Tuhan Kau memberkati tangan yang memberi maupun yang tidak memberi ya Bapa. Kiranya persembahan yang kami telah berikan ya Bapa dapat menjadi kemuliaan bagi pekerjaan nama-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa ya Bapa bagi sebutan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Yesus Tuhan, apa yang dikatakan beliau oleh semuanya berasal daripada-Mu ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di dalam salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami siap untuk kami diberkati ya oleh kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, untuk selanjutnya saya silakan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Walaupun kami pakai seragam hitam, tapi hati kami tidak hitam. Hati kami bersuka cita karena Tuhan masih menolong kita sampai saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita derita saat ini, apa yang kita alami saat ini, pergumulan apa yang saat ini kita alami. Tadi pujian mengatakan dia mengerti, dia peduli. Namun satu syaratnya, kita tetap percaya. Namun satu syaratnya, kita tetap percaya. Di antara saat-saat ini hujan wae-nya, orang nyari duit susah, dagangan sepi, apa ada sepi, yang jualan makanan nggak laku dibuang, sudah dimasak, sudah dibelanjain. Kalau yang jualan mobil tetap awernya, nggak mungkin nanti basi. Tapi Tuhan itu saat ini memang kita sedang diuji menghadapi bulan-bulan Desember ber yang hujan ber. Banyak orang-orang mengeluh, Pak Erwin, sepi banget jualan saat ini kayak gitu ya. Saat ini sepi banget, nyari duit susah banget. Rasa dari tahun-tahun lalu juga nyari duit susah ya. Nggak tahu ini aja kan. Setiap tahun, setiap bulan, setiap hari, setiap minggu kita nyari duit susah. Tapi kok kita bisa lewati? Ada yang terus jadi tiket pakai manusia silver gitu, jemaat GPD Maranatha di sana di perapatan. Nggak ada kan? Susah, sulit cari duit. Tapi kok tetap tahun demi tahun kita lewati dengan sukacita, dengan duka cita, dengan kekhawatiran, dengan segala sesuatu yang kita alami, tapi tetap tahun
Amin. Hanya satu yang dia minta, agar kita tetap percaya sama siapa? Percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita, sumber kehidupan kita. Saya buka ayat ini di 4 sumber di dalam Yesus. Saya mau 10, nanti saudara pelan-pelan. Mau latihan nyanyi, mau latihan musik ya. Saudara yang kasih Tuhan, 4 sumber di dalam Yesus. Ada kalanya kita, ketika kita mengalami kesulitan, kita datang pada alamat yang salah. Kalau Ayu Ting Ting dapat alamat palsu, kita dapat alamat yang salah. Kita cari pertolongan sama orang yang kita kira dia bisa menolong kita, tapi hasilnya seringkali zong. Atau kadang-kadang kita minta pertolongan, hasilnya tidak maksimal. Tetapi di dalam setiap peristiwa, kembali kita akan lihat bagaimana Yesus sumber hidup, bagaimana ada apa yang ada di dalam Yesus. Di dalam saat-saat ini keadaan yang mungkin sulit, orang Batak bilang dengan hekai. Kalau orang Sunda bilang terboga atau stikis, ya. Terus orang Cina bilang apa? Menyucien, ya. Menyucien ya, menyucien katanya. Terus orang Jawa bilang apa? Ayo, orang Sunda bilang apa? Tapi saudara, di dalam setiap keadaan kita, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tolong saya, Tuhan. Kalau nggak hari ini, besok Tuhan tolong saya. Kalau nggak besok, minggu depan Tuhan tolong saya. Kalau nggak minggu depan, bulan depan Tuhan tolong saya. Kalau nggak, 2026 Tuhan ubahkan saya. Walaupun seringkali penderitaan ini banyak ya saudara. Seringkali permasalahan yang kita hadapi sangat banyak. Tetapi percaya, orang-orang yang percaya menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Bersemangat aja hidup ini. Apa sih kita punya? Kecerdasan. Bayar di tukang tidur? Agak. Aku mau bercita-cita jadi pengusaha hebat. Bangun mulai mata terus itu bayar agak gratis. Yang kita usahakan adalah ora. Berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Tuhan itu ajaib. Dan sampai saat ini Tuhan itu ajaib. Kalau Tuhan itu ajaib bagi saya pengen jemaat Tuhan juga mengalami keajaiban yang sama seperti yang Tuhan berikan bagi saya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. 2011 saya keluar dari Makulis dan saya didata oleh mertua saya 50.000. Saya saksikan sama Ibu Lisa. 50.000 loh sehari. Itu buat bayar listrik, buat bayar naon segala macam, dikasih rumah nggak ada barang yang kosong. Tapi saya punya iman. Asal engkau punya iman, biji sesawi kecil, paling kecil di antara tanaman-tanaman yang lain. Tapi begitu iman itu ditanam, didoakan, dipupuk dengan baik, percaya sama Tuhan. 50.000 ini bisa jadi 500 juta. Amin. Kita boleh gak percaya, tapi saya percaya. Saya bilang sama suami saya gak mau lagi tinggal bantuin di toko mama. Karena saya pengen punya toko sendiri. Dari mana 50.000 sehari mau punya toko sendiri? Mikir. Saya bilang, iman biji sesawi bila ditanam dengan baik, dirawat dengan baik, iman itu dengan kecerdasan. Kecerdasan apa? Rohani, saudara. Bukan nekat ya. Soalnya nekat sama iman itu kadang-kadang beda tipis, setipis tisu. Kecerdasan rohani. Saya bilang, firman Tuhan bilang, kalau biji sesawi iman ini satu ditanam, dia akan bertumbuh menjadi tanaman yang besar dan semua orang akan datang ke situ. Burung-burung akan berlindung di situ. Dan saya imani sampai hari ini. Kami menjadi orang-orang, saya selalu bilang begini, kami diutus untuk menjadi pemelihara keluarga. Kami jadi orang yang harus menjadi bisa memelihara orang lain. Karena apa? Saya imani dengan 50.000 uang sekecil itu. Bingung saya baginya saudara. Saya bukan ahli matematika, tapi kalau dikasih 50.000 saya mau stres. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jadikan ini
saudara. Tapi saya tidak bisa kalah. Nanti saya lebih kaya dari mertua saya bilang begitu. Karena saya punya sumber di dalam Yesus. Saya hamba Tuhan tuh. Walau kerjaan saya nyuci, ngecek WC, masak, tapi saya hamba Tuhan. Ada prioritas Tuhan. Saya bilang ini, Tuhan, semakin saya dibenci, semakin saya diberkati. Amin. Semakin saya dibenci, semakin saya diberkati. Selamat menonton. Untuk saudara-saudara yang mau melihat saya diberkati. Saya bilang begitu. Tapi iman yang saya punya 50.000 disesali sampai sekarang tidak habis, tetapi semakin saya ingin tularkan hal ini pada saudara. Iman itu walaupun tidak terlihat, walaupun gelap gulita, walaupun tidak ada jalan keluar, karena saudara tidak ada jalan keluar. Di dalam Lukas 9 ayat 16 dan 17, Lukas 9 ayat 16 dan 17, di sini tentang 4 sumber di dalam Yesus, dimulai dengan Lukas 9 ayat 16 dan 17. Dan setelah ia mengambil berapa? 5 roti dan 2 ikan, ia mengadakan ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 17. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, saudaraku. Makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti dan ikan itu sisa sebanyak 12 batu. Yesus sumber kehidupan. Dia sanggup mencukupkan seberapa banyak pun kebutuhan Anda. Yesus sumber kehidupan, dia sanggup mencukupkan seberapa pun kebutuhan Anda. Saudara boleh gak percaya, tapi saya tetap percaya. Kalau saya butuh pasti Tuhan adakan. Asal bukan keinginan ya, kebutuhan. Yesus sebagai sumber kehidupan kita, dia sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita sebanyak apapun. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 2, Tuhan adalah gembala. Takkan kekurangan aku. Bahkan dikatakan dia membandingkan aku di padang rumput yang hijau. Arti kata membandingkan itu dipaksa. Kita dipaksa menikmati berkat Tuhan. Tidak dombanya datang sendiri nyari rumput, no. Domba itu diambil, digendong sama Tuhan, dipaksa, dibandingkan di rumput yang hijau. Sok memang mana. Ayo nih, kebutuhanmu ada banyak. Dan dia memberikan air yang jernih, air minum yang sehat. Itulah Tuhan kita. Dia sumber kehidupan kita. Mulai dari sekarang ayo kita imani setiap apapun yang kita kerjakan. Istilahnya jual baut aja kecil, tapi Tuhan bisa berkati lewat baut. Jangan takut, asal kita percaya dan kita tetap mencari kerajaannya Allah. Saudara, ayo dong kenceng sama Tuhan. Bisa gak kenceng? Kenceng apa gitu ya? Greget gitu loh sama Tuhan. Ya gak saudara? Kenceng sama Tuhan, karena Tuhan itu yang bisa membuka segala pintu. Walaupun dunia ini bisa menutup segala sesuatu, tetapi ketika kita mencari Tuhan dan kerajaannya, firman Allah katakan di dalam Matius 6 ayat 33 dan 34, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ciri sapa, Mandelis. Cari itu kerja, oke, harus. Tapi kerja dibaluri dengan doa. Kerja dibaluri dengan ibadah. Kerja dibaluri dengan pelayanan. Kerja dibaluri dengan hati yang baik untuk mengasihi sesama.
Itu namanya mencari kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Bukan ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya sehari cukup untuk sehari. Arti di sini cuma kita nggak bisa kita kerja sehari doang, besok nganggur, bukan. Tapi kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus bekerja, kita harus berusaha. Apapun profesi kita, kita harus lakukan dengan baik. Supaya apa? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini benar dan terjadi. Buat apa kita susah? Sedih gitu, boleh nangis air mata, kecewa, sedih, benci. Aduh, diginiin amat gue ya. Silakan Pak. Tapi cukup jangan berlarut-larut, saudara. Karena ada Tuhan yang menjadi sumber dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan baca ayat lagi selanjutnya. Yesus itu orang yang dianggap oleh Paulus. Yesus itu pemberitaan dalam dunia ini. Rasul Paulus benar-benar meneladani Kristus di dalam kehidupan, dalam pelayanannya. Padahal latar belakangnya, dia adalah anak dari keluarga kaya. Dia adalah anak dari keluarga yang berpendidikan. Dia adalah anak dari bangsawan. Bahkan dikatakan kalau Rasul Paulus itu punya dua keluarga negara, kenegaraan, Romawi dan Yahudi. Jadi kalau saudara pengen punya anak, punya dua keluarga negaraan, lainannya di Amerika, Amerina, Ame Soleh, Ame Junet, di Amerika. Nanti itu warga negaranya masih dua, ya, dia warga Indonesia dan warga Amerika. Atau sekarang sudah berubah. Tapi itu saya dengar. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Amin. Mau beli mobil duitnya cukup, Tuhan tolong saya. Saya begini Tuhan tolong saya. Kenapa? Kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Ekonominya, uangnya maksudnya, habisnya cepet banget. Tapi saya bilang sama Tuhan, kau memang anti hidup kami. Pasti Tuhan cukupkan dalam segala sesuatu. Punya ya Pak Obri ya, susu formula. Susu formula 1 yang paham. Dia kami 2. 1 anak seminggu 2. Seminggu 4. Hitunglah yang 150.000. 4 dus 6. Pampersnya yang M 1 minggu bisa 6. Kurang 57.000 satu. Apa 55, 54, asal pada diskon bisa 50 lah. Udah berapa? Tambah 300. 6 tambah 3 9. Minyak telurnya, bedaknya, minyak wanginya, sabunnya, odolnya, sikat giginya. Berapa? 1 juta lebih. Seminggu 1 juta. Hitung kalau minggunya 4. Kalau minggunya 5, 5 juta. Buat si dede doang, belum makannya, belum snacknya, belum vitaminnya, nah. Terus saya bikin ekstra kolektor gitu. Jemaat jangan kolektor ketiga untuk si kembar. Enggak kan? Itulah Tuhan kita ajaib dan hebat. Enggak punya anak ya cukup, punya anak tambah ya cukup. Dalam
sama Tuhan. Bodoh kalau kita gak percaya sama Tuhan. Kalau Pak Eri bensin sama etol, pulang balik sini pertama etol, dapat seminggu pulang pergi, itu masih. Kalau saudara mau gaji 10 juta sebulan buat Bapak Pendeta, kakak cukup. Ada jemaat bilang, wes itu loh, pada pindah jemaatnya ke gereja sama, habis dapat sumbangan. Duh, saya juga mau ikut pindah, tapi kalau dapat sumbangan ya sebulan 20 juta cukup untuk saya bayar listrik, bayar cicilan rumah, bayar bensin, bayar ini itu cukup buat makan saya 20 juta sebulan. Kalau gereja itu mau saya pindah jadi pendeta, ganti jemaat, ganti suasana baru. Saya ketawain aja. Loh, kenapa kita ribet? Orang Tuhan di sini sama Tuhan di sana sama. Yang gak beres tuh hati kita. Yang gak beres tuh pikiran kita, saudara. Tuhan di sini, Tuhan di GKP, di GBI 1, 2, 3 dan GKKD atau di HKBP Makrum ada orang. Makan kerja, cari kerja, makan, cari kerja sendiri kan? Terus di support gitu, kagak. Tuhannya sama. Tergantung kita percaya enggak. Tergantung kita percaya enggak. Dia sumber kehidupan kita. Dari 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Cuma laki-laki yang dihitung, wanita dan anak-anak dulu. Kalau saya dari Tuhan Yesus sudah tobat, bokwan, kasih makan segitu banyaknya. Kenapa kita bingung? Karena Dia yang berjanji dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayo kita belajar membagikan kebaikan, membagikan kebaikan. Kalau kebencian nggak usah dibagikan, itu bisa dapat sendiri kapanpun. Yesus Kristus adalah sumber dari kesederhanaan. Kita belajar dari Yesus Kristus yang sangat sederhana. Dia menerima 5 roti 2 ikan dari tangan seorang anak kecil. Saudara, ini bukan hanya main-main. Di sini adalah sejarah tercatat dalam Alkitab, dan Alkitab adalah firman Allah yang semuanya relevan. Ada benang merah dari Kejadian sampai Wahyu, dan tidak ada kitab yang seperti ini. Yohanes 6 ayat 9. Nah, ini bukti salah satu Yohanes catat firman Tuhan ini. Yohanes 6 ayat 9, saudara bisa catat di mana Yesus datang diberi oleh seorang anak kecil. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Murid-murid yang selalu bersama Yesus meragukan kebaikan, meragukan apa yang akan dia bilang. Oh enggak saudara, sorry, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Sorry, saya orang yang sangat percaya kepada kuasa Tuhan, karena saya mengalami pertolongan Tuhan dari bayi, dari orang tua kami melayani Tuhan, dari nggak punya apa-apa, dari gereja kontrak sampai gereja ambruk. Mulai papi mami saya list, giwangnya ini antingnya dicopot, cincinnya dicopot, gelangnya dicopot, kalungnya dicopot. Eli sama Lili anak perempuan, karena kami memang anak perempuan mesti didandani ya, nggak tahu tuh gimana. Kalau anak perempuan mesti hebat, mesti mamanya tuh pikirin beli antingnya, beli gelangnya. Saya juga dulu ragu sama Vivi, kalau proses nggak punya apa-apa. Kalau Vivi dia udah mulai pikirin antingnya, kalungnya, gelangnya ya, gelang kakinya gitu. Sini, mama copotin dulu, dirampok saudara, secara halus. Untuk apa? Mami mau beliin tanah, papi mau beliin tanah, mumpung ambruk. Kalau ambruk, bangunan ambruk dijualnya mahal apa udah?
Murah. Apalagi kalau bangunannya ambruk ada setannya. Lebih murah. Cari rumah, beli rumah yang murah. Rumah yang ada hantunya. Saudara pasti cepat beli rumah. Saya pernah kontrak 2 lantai, buat gudangnya KKR cuma 6 juta setahun. Kenapa? Ada hantunya. Ada nenek-neneknya. Untuk nenek-nenek. Kalau orang muda saya suruh nyapu, ngepel, setrika, cuci piring, cuci baju, ngurus mobil. Untuk nenek-nenek hantunya, jadi saya nggak nyuruh apa-apa. Karena kasihan udah nenek-nenek. 6 juta setahun. Wih, keren banget. Nggak ada yang berani, ini nggak berani dibangun terus apa-apa. Tuh kami pada sakit, pada mati. Diganggu setan. Waduh, saya sudah beri tuh. Moga-moga kebeli, moga-moga kebeli. 2 lantai loh saudara, gede. Sudah di semen, di floor gitu, itunya, tapi belum sempat diaci. Karena berhenti sampai mau nempatin, takut orang. Jadi kalau mau beli rumah, cuma yang ambruk dan ada hantunya. Cepet dibeli, murah harganya. Itu tips dari saya. Tapi saya beli ini, jual cincin kawin dan perhiasan anak perempuannya. Dijual hanya untuk DP doang. Nggak cukup buat beli semua saudara. Soalnya bukan pulangnya 25 gram, kalungnya 50 gram, bukan. Ya namanya anak kecil selalu utas-utas rambut kan. Tapi jemaat bersatu. Ayo tuku. 2 tempat terbeli karena ambruk. Jadi perkara kecil dalam hidup saya dan saudara jangan anggap kecil. Itu bisa menjadi besar. Tergantung kita percaya enggak sama kuasa Tuhan yang membesar. Karena ya, amin ya. Bersemangat. Yesus itu orang yang sederhana. Dia tidak menganggap 5 roti kecil, 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil itu menjadi hal yang sepele. Tapi dia memberkati. Dan keadaan Yesus adalah orang yang peduli pada orang yang berdosa. Lukas 5 ayat 20. Yesus sangat peduli pada orang yang berdosa. Lukas 5 ayat 20. Kata Yesus, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudaraku, dosamu sudah diampuni. Ketika orang Farisi datang kepada Yesus, pemungut cukai datang kepada Yesus, mereka ngajak makan bareng. Orang Farisi memisahkan diri, dan dia bilang ini kenapa makan sama orang berdosa Yesus? Itu kan pemungut cukai, itu kan orang nggak beres. Tapi Yesus bilang ini, oh iya, dosamu sudah diampuni. Dosa diampuni karena Yesus begitu menjadi figur yang sederhana. Bahkan Yesus sangat memperhatikan anak-anak. Yesus sangat mengasihi anak-anak kecil, bahkan memberikan contoh pada murid-muridnya. Dia ambil seorang anak kecil, dia panggil, dia bilang ini, punyalah sifat seperti anak kecil. Biar berantem bubrek, 3 menit lagi akur. Ya enggak? Biar berantem rebutan permen. Itu saya beli ember 2. Buat cuci sama dia, buat tempat mainan dan tempat dia main. Senangnya pas 1 ember berdua. Nanti begitu saudaranya masuk, didorong sengaja nggak boleh masuk. Berantem. Tapi kalau embernya dibagi 2, ditinggal pergi cari mainan lain. Pegel gitu ya. Tapi saudara, sebentar akur, ketawa lagi. Kalau kami ketawain, geli sendiri saya juga. Ini anak kenapa ya? Nanti lari dari sana dari sini, nanti ketemu di tengah. Akur. Padahal tadi rebutan ember. Saudaranya didorong. Apalagi via itu, jadi oke penderita lah. Pada gini.
Kalau Vivi galak, gitu loh. Satu kayak mamanya kayak papanya ya, heran ya juga ya. Mamanya sebagai tapi apanya Vivi ya dalam dia. Aduh bingung saya. Contohlah seperti anak kecil tadinya berantem kayak apa, bisa akur lagi, bisa baik lagi. Dia sumber kesederhanaan, yaitu Yesus kita. Ayo saya lanjutkan. Nanti saudara mau sarapan, mau latihan musik ya. Yang ketiga, Yesus adalah sumber pelayanan. Yesus sumber pelayanan. Tadi di dalam Lukas 19 ayat 17 dikatakan Yesus memberi makan orang banyak. Saya terpesona sama Yesus ini. Jadi pelayanan itu bukan firman doang. Makanan jasmani dan makanan rohani harus balance. Ya, ada gereja-gereja, apalagi gereja ini ya, yang di Solo tuh gereja apa ya? Yang punyanya Bapak Obadiah, Kerajaan Allah. Itu tiap minggu bisa membagi 1.000 bungkus nasi untuk bukan jemaat loh, untuk orang sekitar di Solo itu. Dan makanannya bukan makanan ecek-ecek, makanan bagus. Kalau kita telusuri Pak Obadiah, dia sudah tua, umur 70 tahun. Tapi dia punya obsesi untuk memberi makan orang Solo sampai mencapai kemarin itu 1.250 bungkus nasi untuk jemaat dan untuk orang luar. Setiap minggu, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali. Makanya kalau di gereja ini kita boros makanan boleh ya, setahun sekali makanan kita berbagi. Dan Bapak Pendeta ini usia 70 tahun baru dia bisa bangun gereja besar. Berarti semangatnya kuat. Orang sekarang 70 tahun, udah sampai di mana? Udah di kursi roda, udah di UGD kali. Tapi Pak Obadiah ini salah satu contoh hamba Tuhan yang saya kagumi. Dan dia hatinya murah banget. Murah bukan diobral, malah nggak ada harganya rasanya. Memberi. Sampai ngawinin cucunya yang pertama, bukannya minta ampun. Kok nggak habis ya duitnya Pak Obadiah? Saya tanya. Aku nggak habis ya Pak? Karena ponakan dia, Poni itu adik kakak saya, ponakannya Pak Obadiah yang punya kerajaan Allah di Solo. Dan saudara, ketika Yesus memiliki sumber pelayanan, yang pertama katakan adalah, hai saudaraku, nanti Kak, di dalam sumber pelayanan, tadi Lukas 9 ayat 17, Yesus memberi makan banyak orang. Dan Yesus juga menjadi pelayan yang rendah hati. Dia mencuci kaki murid-muridnya di dalam Yohanes 3 ayat 13 dan ayat 4 sampai 5. Di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di mana dia melayani. Dan kita akan baca dalam Matius 20 ayat 28. Dia datang ke dalam dunia. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Ini puncak pelayanan Yesus. Dan biarlah kita menurut teladannya. Amin. Dia memberi, dia rendah hati pelayanannya, dan dia memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Puncak pelayanannya. Yesus sumber pelayanan. Mari saudaraku bergabung dalam melayani Tuhan. Apapun yang saudara bisa. Kami nggak bisa berdiri sendiri di sini. Kami butuh Anda untuk membantu pelayanan. Nah, pelayanan di GPD mana adalah outreach gratis. Emang gratis saudara. Nggak ada yang dibayar. Emang gratis, benar gratis. Saya pun gratis saudara. Nggak ada yang bayar saya. Nggak ada yang bayar Pak Eri, nggak ada yang bayar Pak Denny dan Mami Jen. Kami melayani gratis.
Guru-guru sekolah minggu itu teriak-teriak. Apa dibayar? Agak. Single sama Idul Fitri dibayar? Agak. Yang mikir gratis kan murid? Gratis. Pemerintah gratis dibayar gratis. Cuma gratis. Tapi apa kita bisa layani? Tidak tenaganya doa. Atau di sini saya malu kalau jadi singa aku doa aja di rumah. Oke. Ibu yang bilang aku jadi berdoa siapa nama ibu lagi info makan jam doa. Halo sahabat doa, mari kita berdoa. Aisyah keren tuh. Buat seluruh jiwa-jiwa, buat seluruh pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena Tuhan yang kita sembah Tuhan yang sama. Dia memberkati saya, dia juga memberkati Anda. Mungkin Tuhan lebih lagi memberkati Anda dan lebih lagi memberkati Anda. Dia sumber doanya. Kan kita masih buat pasien aku nggak mau kalau jadi WM. Nggak apa-apa. Pasien aku bagian pikir beresin gereja ini apalagi yang mau diberesin. Pak, apalagi Pak yang mau diberesin Pak? Dindingnya Bu Elis sudah belum. Oke, habis apa? Kita beresin dinding. Duitnya dari mana? Berdoa. Ada Bulai, ada Ibu Pian, ada Ibu Suli yang berdoa untuk dananya. Ada Om Purba, Om Manan, orang-orang tua yang berdoa. Ibu Mei untuk pekerjaan Tuhan. Kecil. Baru dinding, belum sadar olahraga ya. Itulah saudara. Sumber pelayanan. Yang keempat, Yesus adalah sumber kekuatan dalam penderitaan. Siapa yang di sini tidak menderita? Aduh, kita semua menderita. Tapi Yesus datang untuk menderita bagi saya dan saudara. Maka begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya lah anaknya yang tunggal. Loh, programnya Bapak untuk Yesus bukan program enak-enak, tapi program menderita. Kita pun anak-anak Tuhan menderita dalam skala kita masing-masing. Kita diberi salib masing-masing. Mungkin salib saya gak segede salib begini, tapi kita diberi salib masing-masing untuk menderita. Yesus datang dalam penderitaannya. Yesus datang dalam penderitaannya. Di dalam Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Petrus 2 ayat 20 sampai 21 kita akan bahas tentang bagaimana Yesus sumber kekuatan di dalam penderitaannya. Petrus 2 ayat 20 ya. Kan apa? Petrus. Kan apa ya? Singkatan apa ya? 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Yesus datang dalam penderitaannya. Yes. Sebab dapat disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Oh, belum tentu yang baik kita buat diterima baik dengan orang ya. Demikian Yesus. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, untuk saya dan saudara, dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Kita gak dicambuk, kita gak diludahi, kita gak dicaci maki, kita gak dinaikin ke kayu salib, kita gak dipaku, kita gak ditusuk kalau gak dikasih mahkota duri. Kita tidak mengalami penderitaan seperti dahsyatnya Yesus menderita di kayu salib. Anak raja segala raja lahir dari tukang kayu, menderita hidupnya kekurangan. Tetapi kita harus mengikuti jejaknya, karena dia meninggalkan teladan dan kita penderitaan kita apa? Malas berdoa, malas beribadah, malas baca firman. Kayaknya kalau baca Alkitab itu obat ngantuk paling hebat, obat tidur paling hebat. Baru satu lembar nih, kiat matanya. Malas berpuasa,
Ayo kalau berpuasa langsung gemeteran tubuhnya kayak gempa. Kita harus menjadikan Yesus teladan kita. Penderitaan kita tetap bekerja dan semangat. Amin. Saya bilang sama Busna harus semangat. Sebentar lagi anak-anak diberkati Tuhan, Leonardo dan Denny bekerja. Mereka akan menikah. Engkau akan punya cucu. Tetap semangat. Bertahan hidup. Kalau bisa 1000 tahun lagi aja. Kabar gue. Wah. Saya yang 54 tahun nih. Punya anak bayi 17 bulan, saya semangat. Saudara, walaupun kakinya sakit. Semangat. Kamu tahu saya bisa mengamini Vivi dan dia kembaran dan anak kembar lagi. Kan lucu. Jadi hidup ini penuh dengan segala penderitaan. Tapi ada Yesus yang mendahului penderitaan ini. Karena saling buku hidup. Amin. Kalau kita sakit, kalau kita kekurangan, kalau kita mengalami aniaya, dibenci, difitnah orang, katakan karena salibmu ku hidup. Kalau saudara mati, saudara percuma, nggak ada kesaksian. Karena salibmu, Pak, ku menang. Orang menang itu jackpotnya banyak, untungnya banyak orang menang tuh. Engkau yang dewasa sanggup ngapain? Melakukan mujizat bagi saya dan saudara. Tuhan tolong kita. Tuhan memberkati kita walaupun keadaan tidak baik-baik saja. Tapi di dalam keadaan tidak baik-baik saja, engkau dan saya akan terus berharap sama Tuhan. Empat sumber kehidupan kita. Kita akan akhiri di dalam 1 Petrus ayat 4. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13. Sebaliknya bersuka. Ayo kiri kanan depan kanan. Bersuka kita sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Air mata itu sebentar, tapi sukacita itu panjang. Apalagi air mata dalam Tuhan, hasilnya luar biasa. Saya ibu rumah tangga nggak bisa camping, naik motor takut, naik sepeda nggak cukup sepedanya. Kebesaran mantap. Tapi saudara, saya bersukacita di dalam Tuhan. Saya berdoa, Mah, doain saya ya, proyeknya begini. Mah, doain saya ya, proyeknya begini. Ayo, istri-istri, mau suamimu sukses, berdoa. Ada cengar-cengir bensin kok ya, awas. Berdoa. Gumuli suamimu, gumuli anakmu. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gak ada yang mustahil. Serusak apapun anak, seorang apapun anak kalau kita doakan. Mami saya selalu berkata begini, Ibu Gembala, mami saya, Ibu Rutarida, seorang anak tidak akan pernah binasa di dalam balutan doa air mata ibunya. Tidak akan pernah binasa. Bersyukur punya anak 4, 2 laki 2 perempuan gemuk semua. Gede-gede, jumbo-jumbo. Kalau jalan kayak anaknya orang kaya. Kayak apa? Kayak hidung. Itu sudah. Enggak mungkin anaknya pendeta di desa bisa makan enak, tapi makanan enak selalu hadir. Enggak mungkin anak pendeta desa bisa makan bergizi, vitamin yang banyak yang mahal. Bahkan ketika adik kami mau kuliah ya, jemaat ada yang pernah bilang begini, anak pendeta mau kuliah, anak jemaat aja nggak bisa kuliah. Wih, keras banget. Bukannya anak pendeta mau kuliah, hebat ya. Bisa mau kuliah jadi insinyur ya. Oh kayak sidul ya anak Betawi.
anak jemaat aja nggak kuliah. Mantap. Tapi itu tidak terjadi bagi kami. Anak pendeta tetap kuliah, walaupun anak jemaat tidak kuliah. Jadi statusnya begitu. Anak pendeta kuliah, anak pendeta jemaat tidak kuliah, gitu statusnya saya bilang. Ya kagak lah saudara. Anak pendeta kuliah, anak jemaat kuliah. Mari kita bersama-sama memuliakan anak. S1, S2, S3, S5 boleh. Sampai mereka hebat. Karena diberi harta pasti habis. Kalau diberi ilmu, terus berkepanjangan. Makanya Bapak Erwin begitu. Saya kerja. Karena saya tidak mau terulang lagi kata-kata itu di kehidupan keluarga kami. Anak pendeta kuliah. Anak jemaat aja gak bisa kuliah. Mantap. Dialah sumber segala kehidupan kita. Bersukacita aja, bergembira aja, senang. Saya bilang masih gratis kan? Kita bersukacita, bikin hati kita happy, bergembira dengan segala apa yang kita alami. Itu tenang. Makan ubi sumbu, roti sumbu kata bapak saya, singkong. Itu enaknya lebih dari roti hasanah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia lampau sumber kehidupan kita. Dia tahu apa yang kita alami saat ini. Dia kuat, dia semangat, bersukacita dalam penderitaan. Dan ada happy, besok ada happy. Orang dua jam sedikit begitu. Mei cien, besok Tuhan kasih cien. Saudara tahu ya Pak? Kita dengan 50 sehari ya Pak? Itu apa? Tapi dengan kerohanian, kecerdasan rohani yang kita minta sama Tuhan. Dan itu tidak terjadi sampai hari ini. Bukan saya sombong saudara, tapi saya menyaksikan bagaimana iman yang kecil itu bisa bertumbuh dan menjadi pohon yang tinggi dan burung-burung bersarang di dalamnya. Artinya apa? Kita jadi pemelihara keluarga. Ya kata lebih. Kita jadi pemelihara keluarga. Enak. Ponakannya Pak Erwin pulang. Bagi duitnya dong. Kacamata rusak. Tulang. Bagi duitnya dong. Uang semester belum selesai. Tulang. Wah, tulang terus ini. Kita bilang sama dia, kamu jadi tulang. Kamu harus kaya raya. Karena ponakannya banyak. Ya kalau orang Batak itu tadi ya tadi. Bener ya? Tulang. Dan tulang gak punya tulang. Lemak semua. Tapi itu bersukacita. Karena iman yang kecil ditanam dengan baik akan bertumbuh menjadi pohon yang besar. Dan burung-burung akan bersarang di atasnya. Kita jadi pemelihara. Mulai dari yang kecil keluarga. Amin. Atau kalau keluarga mudik banget sih. Tahu saya pakai Uber ditangin terus setiap menit setiap waktu di WA-in. Jangan ya saudara. Kita jadi pemelihara keluarga. Siapa yang mau jadi Yusuf di tempat ini? Orang terhebat kedua di kerajaan Mesir yang memelihara seluruh keluarganya. Orang merencanakan hal yang buruk dengan Yusuf, tetapi Tuhan merencanakan hal yang baik tentang Yusuf. Amin. Cari sumber itu ada di dalam Yesus. Jangan salah alamat, apalagi pakai alamat terus. Belakang saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan berhenti di sini. Tetapi rema itu tetap, Roh Kudus itu tetap mengingatkan kita ada Yesus dalam dalam dan pemain musik Fikar untuk membantu saya menyanyikan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia. Tuhan pasti setia memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan berikan mantu yang terbaik, Tuhan berikan anak yang terbaik, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik,
Tuhan berikan semua yang terbaik dalam hidup kita, asal kita tetap percaya. Tuhan mau tetap setia sekarang sampai selama-lamanya. Mari pujian kita dapat sumber segala sumber kehidupan kita. Engkau Tuhan yang setia, menurut selalu yang terbaik. Engkau Tuhan saudaraku, dan Tuhan yang tahu berharap padamu. Satu-satunya yang Tuhan dapat, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kemuliaan, sumber kemuliaan. Satu-satunya yang Tuhan dapat, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihmu. Katakan dari awal, Engkau Yesus yang setia dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang setia, menurut selalu yang terbaik. Engkau Tuhan saudaraku, saya bukan Tuhan yang kau berharap padamu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa sumber dari segalanya Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia yang Bapa limpahkan kepada kami Bapa. Waktu dan waktu Tuhan hingga saat ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan dengan waktu dengan hamba sendiri pada Kau berikan Tuhan pada kami hingga saat ini Tuhan. Kami ada di tempat ini selama kami ada Tuhan. Semua Tuhan karena kasih kemurahan ya Bapa. Engkau Bapa sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau Bapa sumber kepemulihan kami Bapa. Engkau sumber kesehatan kami ya Bapa. Tuhan marilah Tuhan campur tangan Bapa. Bikinlah Tuhan hati kami tidak terlepas pribadi Tuhan. Engkau Allah yang Maha Tahu segala sesuatunya Tuhan. Campur tangan Bapa setiap persoalan hubungan yang kami hadapi Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau akan campur tangan Tuhan. Engkau akan menolong kami Tuhan. Engkau akan memberikan kami kekuatan Tuhan. Engkau akan memberikan kami sukacita yang luar biasa. Engkau akan melepaskan kami Tuhan dari sukacita dan kelelahan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan kami kuasa Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan pemulihan Tuhan. Segala sumber ada pada
firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Bapa berkatakan berdua di dalam kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, segala sesuatunya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa dan dahsyat. Engkau Maha tahu Tuhan, apapun Bapa yang kami butuhkan, baik dalam kehidupan, baik dalam ekonomi, baik dalam pekerjaan, dalam segala hal, kami percaya Engkau akan mencukupkan segala hal apa yang kami butuhkan. Karena Engkau adalah Bapa sumber segalanya ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan segala dosa yang kami lakukan Bapa. Tuhan, kami siapkan hati ini Tuhan untuk menerima berkat-berkat-Mu itu. Materaikanlah itu Bapa di dalam hati dan pikiran kami. Jadi Bapa roh di hati kami ya Bapa. Tuhan Yesus, ampuni kami dari segala dosa yang kami lakukan Bapa. Terpujilah Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Saya serahkan pada Pak Denny dari Puji Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita kemudian jangan adalah bekerja di dalam. Kita masuk dalam pengumuman gereja. Hari Rabu ada ibadah tengah minggu, diadakan doa bersama, terutama untuk panitia Natal. Untuk semua diharapkan hadir untuk doa di gereja jam 6 sore. Dan hari Sabtu ada ibadah youth dilanjutkan dengan dan musik. Hari Minggu depan adalah minggu terakhir di bulan November, ada ibadah umum jam 7 dan ada ibadah sekolah minggu jam 7.45. Yang ulang tahun di minggu ini yaitu Ibu Elise Sawoko, selamat ulang tahun, tidak hadir ya. Tuhan memberikan panjang umur dan kesehatan. Doa untuk bangsa Indonesia, Kota Indramayu, Kota Hardi, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir, Bapak Ibu Gembala serta keluarga pastori. Dan doakan untuk Bunda Loni yang sedang dalam perjalanan ke Bandung. Doakan juga untuk Bapak Siobi yang baru dapat info asam lambungnya naik katanya. Ya, biar diberikan kesembuhan, bahkan buat yang lainnya ya yang sedang sakit. Laporan keuangan gereja, saldo kas sekolah minggu ada 166.000, saldo kas pemuda ada 99.000, kas diakonia ada 834.000, kas pembangunan ada 2.135.000, saldo kas natal ada 2.950.000.
2000 ini berjalan ya, jadi nggak dipaten, ini masih naik terus. Saldo kas wanita 2.140.000, saldo dana laksana 19.460.000. Yang menabung tidak bisa, dana rawat tidak bisa. Yang menabung untuk iuran Natal kita silakan ke bendahara ya, ditunggu sampai akhir November ini. Ya, pengumuman dari gereja demikian, nanti ada tambahan dari pengumuman. Ibu saudara, sebenarnya kaos yang ada di depan ini untuk kado Natal sekolah minggu pemuda dan remaja. Tapi kalau kakak adiknya yang tidak bergereja di sini atau papa mamanya pengen lebaran, boleh ikut pesan. Gambarnya juga gambar lucu kayak anak kecil, gambar kartun. Makanya saya tidak tawarkan kepada bapak ibu. Tapi kalau bapak ibu mau, boleh pesan gitu ya. Jadi nanti bisa dipakai pas selesai acara Natal Family Gathering kita di Kuningan. Ya, jadi saudara udah ada ini, udah kloter 1 dan 2, yang kloter 3 belum. Jadi tinggal ambil ada namanya, ya saudara tinggal ambil ada namanya per keluarga atau per pasangan atau kakak adik. Jadi ada. Dan untuk minggu depan terakhir kita terima apa yang namanya? Pendaftaran family gathering ya, terakhir minggu depan. Nanti bulan depan baru pelunasan ya, ke hotel uangnya ya, udah gitu aja. Yang mau beli kalender hubungi Bapak Denny, 40.000 per lembar kalender 2026. Apalagi sudah. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan pujian doa ya bes. Kiranya Engkau memberkati kita pakai kami kita harapan dari bagian nyanyi. Terima kasih Tuhan untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam keluarga mereka, rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua, hubungan saudara bersaudara dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya Natal ini menjadi Natal keluarga yang berbahagia. Dan kami iman itu bapak-bapak akan hidup dalam Tuhan, mengasihi istri dan anak-anaknya. Ibu-ibu akan menjadi ibu
dari gereja ini untuk mendapatkan berkat-berkat yang daripada Engkau. Sebenarnya kami akan sarapan Tuhan, Engkau memberkati makanan dan minuman yang sudah disediakan Tuhan, berkat di atasnya menjadi kesehatan dan kekuatan, kemampuan kami untuk bersukacita di dalam Engkau. Bahkan ketika akal yang kami hadapi saat ini juga memberikan kemampuan Tuhan. Untuk family gathering Tuhan, Kau memberkati Natal kami di Kuningan, di Lobutan. Bagi kami yang ikut maupun yang tidak ikut, kami mendapatkan berkat yang sama Tuhan. Kami mendapatkan hak istimewa yang sama karena kami tetap menjadi satu keluarga di dalam GPDI Maranatha Harblis ini Tuhan, dan kami tidak pernah terpecahkan karena Engkau Allah yang satu yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa satukan hati untuk Ibu Elisa Ruko Tuhan. Tuhan Kau memberkati hamba ini, beri kekuatan kesehatan, umur yang panjang, kemampuan untuk dia tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan, menjadi ibu yang baik, istri yang baik, dapat suami dan anak-anaknya di bawah takut akan Tuhan, dan menyertai perjalanan kehidupan Ibu Elisa Ruko hari ini sampai selama-lamanya di dalam naungan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan akhir ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan, terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah, Bapa, Anak, dan Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati yang percaya.